Shalom. Selamat ulang tahun buat kita semua. Buat kita semua. Oke, saya mungkin gak akan lama berkhotbahnya. Saya gak akan lama dalam berkhotbah hari ini. Ingat, saya gak akan mengulang juga, Ingat minggu lalu, waktu Tuhan Yesus proklaim, gereja ini dibangun di atas batu karang. Kalau gereja Tuhan itu dibangun di atas batu karang, dan Tuhan bilang, alam maut atau gerbang maut, gerbang Hades, tidak bisa menguasainya. Tuhan sedang memprovokasi iblis. Sekali lagi, Tuhan sedang memprovokasi iblis, dan gereja Tuhan harus berperang. Gereja Tuhan harus masuk di dalam peperangan rohani. Harus. Jadi saya bilang sama saudara, gereja Tuhan, gereja ini, gereja manapun sebenarnya tidak bisa santai. Kenapa? Karena gereja itu identik dengan peperangan-peperangan rohani. Saya ulang satu cuplikan kata yang minggu lalu saya sebut. Jika kekristenan kita tidak mengancam, berarti kekristenan kita sedang terancam. Fondasi dari Tuhan adalah janji Tuhan, yaitu alam maut tidak bisa menguasainya. Tidak bisa menguasainya. Dalam Matius 28 ayat 18, Matius 28 ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." segala kuasa dan di surga dan di bumi ada di tangan siapa? Bukan di tangan iblis, di tangan Yesus. Jadi Yesus sudah mengalahkan maut. Amin. Amin. Ini saya mau ngajak saudara berpikir sedikit. Coba saudara renungkan. Gerbang. Ini kan Tuhan bilang gate of Hades. Gerbang itu pasif atau aktif? Hah? Pasif. Gerbang pasif atau aktif? Gerbang itu pasif, gerbang itu tidak menyerang. Setuju? Sekali lagi, gerbang pasif atau aktif? Kalau gerbang pasif, yang aktif siapa? Yang aktif harusnya kita. Yang aktif adalah gereja Tuhan. Gereja harus aktif menghantam kuasa kegelapan. Sekali lagi, gereja harus aktif menghantam kuasa kegelapan. Gimana Pak caranya? Sampaikan firman Tuhan. Jadilah display dimanapun saudara berada. Saya ulang, hantam kuasa kegelapan. Dengan apa? Sampaikan firman Tuhan dan jadilah display dimanapun saudara berada. Hidup kita. Saya ingat ya, tolong simak. Hidup saudara dan saya itu harusnya menjadi berita dari surga. Setuju nggak? Saya ulang sekali lagi, hidup saudara dan saya harusnya jadi berita dari surga. Saudara juga harus menghantam kuasa kegelapan. Dengan apa? Dengan pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan. Mungkin kita bisa baca sedikit di Matius 16. Matius 16. Waktu Yesus berkata kepada Petrus, saya lupa ayatnya, ayat berapa. Yesus bilang apa? Di atas batu karang ini aku mendirikan gerejaku. Ingat, Tuhan bilang apa? My church. My church.
bukan your church. Jadi, kalau saudara masuk ke gereja ini, ingat, ini my church kata Tuhan, church-nya Tuhan, gerejanya Tuhan. Kalau ini gerejanya Tuhan, apa yang harus saudara lakukan? Ini adalah gereja Tuhan, tempat Tuhan bertahta dan juga berkarya. Tuhan melakukan strategi penginjilan dalam gereja. Jadi gereja Tuhan, semua yang di sini, kalau pelayanan harus serius. Jangan main-main dalam pelayanan. Jangan main-main dalam pelayanan. Kenapa? Karena ini Tuhan bilang my church. Setuju? Kita bisa lihat Tuhan itu pemilik gereja. Setuju? Gereja ini adalah gereja Tuhan. Setuju? Tuhan melakukan perkara-perkara strategis di dalam gereja lewat pelayanan. Saya ulang, Tuhan melakukan perkara-perkara strategis di dalam gereja lewat pelayanannya. Gereja harus melakukan peperangan-peperangan rohani yang bagiannya dan bagian dari peperangan rohani yang tidak bisa dipisahkan adalah serangan rohani sebagai konsekuensinya. Saya ulang ya, sekali lagi ya. Saya ulang ya. Gereja itu wajib melakukan peperangan rohani. Gereja wajib melakukan peperangan rohani. Dan konsekuensinya kita harus tahu, serangan rohani. Gimana caranya Pak supaya tidak terserang? Jaga gimana caranya supaya tidak ada celah. Jaga caranya gimana supaya tidak ada celah. Saya ada satu statement yang saya pernah baca. Bunyinya begini. Jika tirai spiritual dibuka, artinya kita masuk bisa ngelihat dunia roh. Kita bisa ngelihat dunia roh, maka kita bisa melihat peperangan yang sangat mematikan dan sangat menakutkan. Ini saudara nggak bisa ngelihat peperangan itu. Pada saat saudara menyembah, pada saat saudara pelayanan, pada saat saudara pergi ke gereja, saudara nggak bisa ngelihat peperangannya. Ini statement ini sangat memberkati. Dibilang gini, jika tirai spiritual saudara diangkat atau dibuka, saudara akan melihat dunia roh. Maka kita bisa melihat peperangan rohani yang sangat mematikan dan sangat menakutkan. Kalau saudara melihat peperangan rohani yang sangat menakutkan dan sangat mematikan, saudara akan melihat peperangan di dunia ini tidak seberapa. Enggak seberapa peperangan di dunia ini. Karena peperangan dunia roh itu jauh lebih dahsyat. Coba saudara bisa lihat, coba kita semua bisa lihat. Mungkin kita bisa bilang, wow hebat banget, wow luar biasa. Begitu saudara pergi ke gereja aja, itu terjadi peperangan. Begitu saudara mulai melipat tangan, saudara tutup mata, mulai terjadi peperangan. Dan saudara gak menyadari itu. Tapi itu sungguh-sungguh terjadi. Roh jahat bikin doa kita itu jadi suam. Gimana caranya? Dia bikin kita tuh distract dengan berbagai hal. Kita dikacaukan dengan berbagai hal. Kita dikacaukan dengan handphone, kita dikacaukan dengan limit time. Kita dikacaukan dengan banyak hal yang membuat kita distract dalam banyak hal dan kita tidak fokus lagi dalam doa. Setuju gak sih? Saudara lihat Daniel, ini Daniel 10. Ayat 1 sampai 3. Ini kita bicara soal peperangan. Daniel 10 ayat 1.
Pada tahun ketiga pemerintahan Kores, raja orang Persia, suatu firman dinyatakan kepada Daniel yang diberi nama Beltsazar. Beltsasar. Terus? Firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar. Maka dicamkannyalah firman itu dan diperhatikannyalah penglihatan itu. Iya. Terus? Pada waktu itu aku, Daniel, berkabung 3 minggu penuh. Berapa? 3 minggu penuh. Terus? Makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku, dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Iya, sekarang ayat 12. Jadi dia minta hikmat dari Tuhan. Dia minta tuntunan Tuhan, apa yang harus dilakukan. Tapi selama 3 minggu itu gak ada jawaban. Lihat ayat 12. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapatkan pengertian. Sejak hari pertama dia melipat tangan, itu sudah ada jawabannya. Terus? Dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. 13. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Iya. Ini akunya siapa sih? Ini Tuhan. Ini Tuhan ngomong, pemimpin kerajaan Persia. Ini bukan bicara soal orang. Ini bicara soal roh teritorial. Saya ulang, ini bicara soal roh teritorial. Roh yang menguasai suatu wilayah. Sekali lagi, ini bicara soal roh yang menguasai suatu wilayah. Saya beberapa kali disuruh Tuhan doa keliling Jakarta. Itu di jauh Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta ini. Itu ada rohnya masing-masing yang menguasai. Ada roh yang menguasai misalnya di bundaran HI waktu itu. Ada roh yang menguasai di satu tempat di mana tempat itu nggak bisa sama sekali dibangun gereja. Sulit sekali. Kenapa? Itu ada roh teritorialnya di situ. Itu yang harus diperangi sebenarnya. Terus? Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku, dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Iya, ini Mikael, malaikat, berperang melawan raja orang Persia. Dia melawan roh teritorial itu. Ini bukan bicara soal kebutuhan yang kita minta. Tapi ini bicara soal kerinduan Daniel untuk tahu isi hati Tuhan. Untuk mendapat pengertian tentang pelayanan. Dia berdoa, dia berdoa, dia berdoa. Ternyata ditahan 21 hari. Tanpa dia sadar, waktu ditahan itu terjadi peperangan rohani. Terjadi peperangan rohani. Terus, ayat 14. Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir. Sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Iya, langsung ke ayat 20. Lalu katanya, tahukah engkau mengapa aku datang kepadamu? Sebentar lagi aku kembali untuk berperang dengan pemimpin orang Persia. Aku akan melawan roh teritorial orang Persia. Terus? Dan sesudah aku selesai dengan dia, maka pemimpin orang Yunani akan datang. Iya, setelah selesai melawan roh teritorial dari Persia, aku akan berperang melawan roh teritorial dari Yunani. Sadar gak saudara, ini peperangan rohani. Kadang kita berdoa, Tuhan kok gak dapat jawaban, Saudara sadar gak ini lagi masuk di dalam satu peperangan? Kebanyakan dari kita berdoa tuh santai. Tapi kita gak sadar, dalam doa kita itu terjadi satu peperangan yang sangat dahsyat. Kita maaf ya, saya bilangnya.
Berdoa itu bukan menyampaikan petisi kepada Tuhan, berbagai permohonan kita kepada Tuhan, bukan. Salah gitu, bukan itu tujuannya. Tujuan dari doa bukan meminta apa yang kita butuhkan, tapi mengetahui apa yang Tuhan rindukan atas hidup kita. Itu inti sari dari doa. Kalau berdoa cuma sekedar menyampaikan petisi kepada Tuhan, Tuhan kita jadikan tidak lebih dari sesosok pembantu kita. Ingat saat Daniel doa 3 minggu lalu, terjadi delay. Ada Prince of Persia menghalangi, roh teritorial, berperang lawan Mikael. Di balik semua kesulitan pelayanan, dan di balik segala pergumulan di dalam pelayanan, di sana terjadi peperangan-peperangan rohani yang kita nggak bisa lihat. Tapi itu nyata banget. Doa penting dalam satu peperangan rohani. Jadi gereja harus berdoa. Gereja yang tidak berdoa adalah gereja yang kehilangan kuasa. Saya ulang ya, kalau saudara malas untuk berdoa, saudara seperti singa kehilangan taring. Singa dengan gigi palsu. Enggak menakutkan. Begitu mau gigit, giginya copot. Gereja harus jadi pendoa. Enggak bisa enggak. 1 Tesalonika 5 dari ayatnya ke-12. 1 Tesalonika 5 ayat 12. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Iya. Terus? Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Terus? Iya, maksudnya kita di dalam gereja ini gak boleh ada pergesekan, gak boleh ada pertentangan. Harus ada perdamaian satu dengan yang lain. Ada masalah apapun, sekecil apapun, selesaikan. Bukan disimpan, diomongin ke belakang. Enggak. Saudara sadar nggak? Ini peperangan rohani. Dalam peperangan pasti ada pergesekan. Pasti. Saya pernah kedatangan satu teman, seorang hamba Tuhan. Dia udah nangis-nangis. Dia bilang, Pak, saya dilukai pelayanan begini. Dia ngomong panjang lebar tentang pelayanannya, tentang apa yang dia alami di dalam pelayanannya. Saya nggak jawab. Saya cuma dengerin. Begitu dia selesai ngomong, saya cuma sodorin tangan. Saya bilang, welcome to the real ministry. Selamat datang di pelayanan yang sesungguhnya. Pelayanan tanpa pergesekan, itu tidak mungkin bisa dapat pertumbuhan. Tapi gimana caranya pergesekan ini tidak menimbulkan api? Tapi pergesekan ini justru menjadikan kita semakin tajam di dalam melayani Tuhan. Gimana caranya? Enggak ada cara lain selain saudara harus jadi pendoa. Enggak ada cara lain selain saudara harus menjadi pendoa. Lihat ya, Tuhan bilang my church. Kalau Tuhan bilang my church, berarti gereja itu punya Tuhan. Tuhan berhak gak mengkoreksi gereja? Berhak tidak mengkoreksi gereja? Berhak, kenapa? Karena gereja punya Tuhan. Contohnya mana? Kalau Tuhan mengkoreksi gereja? Contohnya mana? 7 jemaat kan? 7 jemaat bukan? 7 jemaat di dalam kitab Wahyu, itu koreksi Tuhan terhadap gereja. Benar-benar itu koreksi Tuhan terhadap gereja-gereja. Serangan terhadap gereja tidak akan berhenti
Tuhan terus menyatakan kemuliaannya di dalam gereja itu lewat peperangan-peperangan rohani. Gereja dilibatkan dalam satu peperangan. Karena natur dari gereja sebenarnya adalah berperang. Gereja pasti, saudara dan saya pasti sedang berhadapan dengan gerbang maut. Kita sedang perang, oleh sebab itu jangan santai. Ini gereja Tuhan, sebab itu Tuhan berkomentar terhadap gerejanya. Sekali lagi Tuhan berkomentar terhadap gerejanya. Tuhan mau gerejanya benar-benar bertumbuh di dalam Dia. Kalau saudara lihat 7 jemaat di dalam kitab Wahyu, 7 jemaat dalam kitab Wahyu, makanya judul khotbah ini gereja, pertumbuhannya, dan perseteruannya dengan alam maut atau dengan gerbang maut. Dalam 7 jemaat di dalam kitab Wahyu, dikatakan 7 gereja yang rusak, ada aja celahnya, ada aja masalahnya. Oleh sebab itu, kita belajar dari 7 gereja ini. Kita belajar gimana caranya menanggulangi masalah-masalah di dalam gereja. Gimana caranya kita tahu kita sedang mengalami ini, kita mengalami ini. Karena ini pengalaman-pengalaman yang sebenarnya saudara dan saya alami. Tapi memang Tuhan pakai gereja-gereja ini mengibaratkan kita yang adalah gereja dalam arti huruf kecil. Ya, yang pertama, gereja Efesus. Kita bisa lihat di Wahyu 2, saya mungkin nggak terlalu banyak ya. Mungkin sampai Efesus dulu, nanti dilanjutkan minggu kapan. Satu, jemaat di Efesus. Artinya apa? Saya udah berapa kali bahas ini. Baru. Jemaat di Efesus artinya yang diidam-idamkan. Diidamkan. Ini arti dari Efesus yang diidamkan. Kalau saudara lihat benar-benar, ini terjadi di 70 Masehi sampai dengan 160 Masehi. Jadi ini terjadi di abad pertama. Sama-sama kita lihat. Wahyu 2 mulai dari ayat ke-1. Wahyu 2 ayat 1. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Iya, 7 bintang dan 7 kaki dian. Coba lihat Wahyu 1 ayat 20. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki dian emas itu, ketujuh bintang itu ialah malaikat, ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Iya. Terus lanjutkan di Wahyu 2 tadi. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu. Lihat ya, engkau mati-matian buat Tuhan. Engkau tekun sama Tuhan. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Engkau gak suka sama orang yang melakukan kejahatan. Terus? Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Ya, engkau buktikan kesalahan-kesalahan orang atau penyesatan-penyesatan yang terjadi. Engkau membuktikan kalau itu salah. Terus? Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Lihat ya, ini jemaat hebat. Sampai dibilang itu jemaat mula-mula. Jemaat di Efesus ini adalah jemaat mula-mula. Tahun 70 sampai 160 Masehi. Oke.
Terus lanjutkan. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Lihat, dihina, dicaci, dimaki, dijelek-jelekin, engkau tetap sabar, engkau tidak lelah. Tidak mengenal lelah dalam pelayanan, mati-matian dalam pelayanan. Mati-matian dalam pelayanan. Waduh, kalau udah melayani, Pak, ikut melayani sini, ayo melayani sini, melayani di sini, melayani di sini. Sampai kecapean sendiri. Sibuk banget sama pelayanan. Tapi lihat, dicelah sama Tuhan. Terus? Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Iya. Ini masalahnya. Masalahnya apa? Kasih yang mula-mula hilang dari kita. Siapa di sini yang pernah lagi pacaran? Jangan belaga nunduk. Yang lagi jatuh cinta, biasanya kalau orang lagi jatuh cinta, itu pokoknya 24/7. 24 jam dalam satu hari, dalam 7 hari dalam satu minggu, itu gua standby. Kalah security. Pokoknya kalau bilang, yang aku ke Sleo, wih jauh-jauh datang. Itu kasih yang mula-mula. Banyak orang kehilangan kasih yang mula-mula. Sibuk pelayanan, sampai lupa sama hadirat Tuhan. Sibuk pelayanan sana sini, sibuk cari ibadah sana sini, sibuk. Lupa dia harus duduk diam di hadirat Tuhan. Dan Tuhan mencela itu. Saya jadi ingat satu perkataan Paulus. Paulus bilang gini, aku jaga diriku, aku latih sedemikian rupa, jangan sampai ketika aku memberitakan Injil, aku sendiri ditolak. Tahu kenapa? Tahu kenapa? Tahu kenapa Paulus ngomong gitu? Saya ngalamin ketika kita sibuk pelayanan, jam doa kita berkurang. Kadang iblis tidak menyibukkan kita dengan segala sesuatu yang gak perlu. Tapi kadang iblis juga bisa menyibukkan kita dengan pelayanan yang gak perlu. Simak ini ya. Saya ulang sekali lagi, kadang iblis tidak menyibukkan kita dengan hal-hal yang tidak perlu. Tapi kadang iblis menyibukkan kita dengan pelayanan yang gak perlu. Akhirnya apa? Kita kecapean di dalam pelayanan, begitu sampai rumah kita lupa yang namanya berdoa. Paulus bilang, jangan sampai ketika aku memberitakan Injil, aku sendiri ditolak. Doa itu latihan. Firman Tuhan bilang, aku melatih tubuhku. Itu latihan badani, itu perlu. Tapi jauh lebih perlu adalah latihan rohani. Di mana saudara bersentuhan langsung satu lawan satu sama Tuhan. Sangat perlu. Saudara bilang, perlu gak Pak? Sangat perlu. Saya bilang, sangat perlu. Luar biasa ya. Tuhan bilang, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Di mana dulu kita menggebu-gebu sama Tuhan. Apa aja kita beri buat Tuhan. Apa aja kita beri buat Tuhan. Saudara bisa lihat di Kisah Rasul 4 ayat 32 sampai 37.
Kisah Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Hari ini saya selesaikan di Efesus aja ya. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan Ini jemaat mereka mula-mula bersama. berbagi. Terus Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. 3-4. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Ya, semua saling memberkati, semua saling mencukupkan. Terus Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. ini kasih mula-mula. Terus Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. 36. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghibur, seorang Lewi dari Siprus. Iya, terus 37. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Ini semangat yang kayak begini ini hilang dalam gereja. Saya ulang sekali lagi, semangat yang seperti ini sudah lenyap di dalam gereja. Betul gak? Gereja individual gak? Saya tanya sekarang sama saudara, gereja hari ini individual gak? Sangat individual. Lupa yang namanya berbagi. Lupa yang namanya di dalam teman-teman pelayanan ini, lupa yang namanya keluarga, kekeluargaan. Lu, gua. Masalahnya apa? Masalah yang dihadapi jemaat di Efesus apa? Satu, masalahnya kasih yang hilang. Yang harus dipertanyakan gini, saudara harus bertanya gini, mengapa bisa hilang? Kedua, bagaimana saudara bisa ambil lagi? Bagaimana caranya saudara ambil balik? Kenapa itu bisa hilang? Wahyu 2 ayat 5. Wahyu 2 ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah Ini jatuh. ada lubang. Kamu jatuh di situ. Mulai dari situ kamu bangkit lagi. Terus? Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Lakukan lagi apa yang semula kamu lakukan. Dulu waktu kamu jatuh cinta pertama sama Tuhan, kamu begitu menggebu-gebu. Kenapa itu hilang? Lakukan lagi, kembali lagi ke situ. Dari situ engkau jatuh, di situ engkau bangkit. Setuju? Terus? Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Kalau engkau tidak balik kepada kasih semula, kaki Dian itu akan diambil daripadamu. Kuasa itu akan hilang daripadamu. Jangan sibuk, terlalu sibuk sama pelayanan sana sini. Sibuk juga kita di hadirat Tuhan. Sibuk juga kita duduk diam di hadirat Tuhan. Setuju? Ingat ya. Nih simak ya. Jangan hanya ingat dirimu, tapi ingat juga asalmu. Siapa yang kamu cintai tadinya. Tolong garis bawahi. Bertobat bukan sekedar berbalik pada kelakuan yang benar. Tolong semuanya tolong. Bertobat itu bukan sekedar berbalik pada kelakuan yang benar. Tapi kembali kepada satu pribadi yang kita cintai pertama. Masuk kembali dalam relasi
kembali ke pribadinya, kembali ke orangnya. Saya ulang ya, bertobat itu bukan sekedar kembali kepada kelakuan yang benar. Tapi bertobat itu, tolong, kembali kepada cinta yang semula. Kembali pada kasih mula-mula. Masuk di dalam relasi, masuk di dalam hubungan. Kembali ke pribadinya, kembali ke personnya. Bukan sekedar memperbaiki kelakuan, bukan sekedar itu. Kalau sekedar memperbaiki kelakuan, agama lain melakukan itu. Tapi kekristenan bukan sekedar memperbaiki kelakuan, tapi kekristenan adalah membangun relasi. Nih, si A sama si B kawin. Si A sama si B bermasalah. Dia tinggalin, si A meninggalkan si B. Dia pergi ke perempuan lain atau ke laki-laki lain. Kemudian dia bertobat. Dia bertobat gimana caranya? Dia kembali ke orang yang dia cintai. Itu yang namanya bertobat. Bertobat itu bukan sekedar memperbaiki kelakuan, tapi kembali kepada cinta yang mula-mula. Saudara simak ya, salib itu menyingkapkan seberapa dalam saudara dan saya telah jatuh di dalam dosa. Seberapa dalam kita sudah jatuh di dalam dosa. Dan seberapa besar kasihnya kepada kita. Salib, kalau saudara ngelihat salib, saudara akan ngelihat berapa dalamnya kita sudah jatuh. Dan ketika saudara lihat salib, betapa besar juga kasihnya pada kita. Kenapa? Tolong jawab, kenapa kita kehilangan hasrat pada Tuhan? Kenapa saudara dan saya, kita semua bisa kehilangan hasrat pada Tuhan? Kenapa? Ada yang bisa jawab gak? Kenapa? Simak ya, kita kehilangan hasrat pada Tuhan ketika kita tidak peduli lagi pada hasrat Tuhan pada kita. Kita kehilangan hasrat pada Tuhan ketika kita gak peduli akan hasrat Tuhan pada kita. Dia begitu cinta sama kita, dia begitu mau dekat sama kita, tapi kita gak pernah mau dekat sama dia. Kenapa? Karena kita sibuk dengan sosial media. Kita sibuk dengan dunia kita. Kita sibuk dengan hubungan-hubungan di sekitar kita. Kita gak pernah sibuk dengan hubungan dengan Tuhan. Itu yang membuat kehilangan hasrat pada Tuhan. Kita udah gak peduli lagi hasrat Tuhan pada kita. Begitu dia mencintai kita. Saudara bisa lihat nanti saudara bisa belajarin sendiri. Betapa Tuhan membanggakan waktu Tuhan bilang tentang Israel. Di Yesaya 49 ayat 1 sampai 13. Itu Tuhan membanggakan Israel. Tapi lihat di ayat 14. Yesaya 49 ayat 14. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Lihat. Seakan-akan Tuhan meninggalkan kita. Padahal Tuhan itu, kalau saudara baca di awalnya, Tuhan itu begitu mengasihi Israel. Tapi di sini orang Israel bilang, Tuhan telah meninggalkan aku. Kenapa? Karena dia dihantam dengan banyak persoalan. Kita bisa kehilangan hasrat karena faktor eksternal yang kita alami. Seperti doa yang tidak terjawab. Kita tanpa disadari, begitu doa kita gak dijawab, begitu apa yang kita minta kita gak dapet. Saudara sadar gak saat itu sebenarnya saudara sedang membangun berhala saudara sendiri. Saya ulang sekali lagi, saudara sedang membangun berhala saudara sendiri.
Sebenarnya yang saudara cintai itu bukan Tuhan, tapi diri saudara sendiri. Setuju gak sih? Ketika saudara mencintai diri sendiri, hasrat saudara sama Tuhan hilang. Saudara ngalamin gak guys seperti itu? Begitu kita doa kayaknya gak dijawab, kok hidupnya gue susah banget, begini-gini aja. Kok begini gak berubah, gak ada perubahan. Ekonomi gue stuck begini. Terus saudara kecewa sama Tuhan. Saudara sadar gak? Saudara sedang memberhalakan diri saudara sendiri. Setuju? Saudara bilang, saya sedang memberhalakan diri saya sendiri. Saat saya kecewa, ketika doa saya gak dijawab. Bertobat, itu bisa membuat saudara kehilangan kasih mula-mula. Bagaimana caranya saudara mendapatkan kasih itu kembali? Nggak ada cara lain selain pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan. Yesaya 49 ayat 15. Yesaya 49 ayat 15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Iya, anak bisa dibuang. Anak bisa dikasih ke orang. Tapi di situ dibilang, sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Bisa bayangin dah, orang tua, saudara pernah mengalami kasih orang tua? Gimana caranya kita dibesarkan sampai jadi besar? Kita dididik sampai jadi seperti ini? Kita ngalamin kasih, tapi Tuhan bilang di situ, walaupun orang tuamu melupakanmu, aku tidak akan. Saudara mau gak sih dapat kasih yang seperti ini? Gimana cara saudara merespon kasih ini? Gimana cara saudara merespon kasih ini? Saya bilang sama saudara, jangan samakan kasih kita dengan kasih Tuhan. Kalau kita dikasihi baru kita mengasihi. Tapi kalau Tuhan kasihi kita dulu, baru kita belajar mengasihi Dia. Ayat 16. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Saudara silakan belajar. Saudara lihat gimana cara orang zaman dulu mengukir di kayu atau di batu. Gimana caranya? Pakai apa? Pahat. Mana ada pahat dulu? Pakai apa? Pakai paku. Paku dan palu. Saudara ngerti apa arti ini? Tuh lihat. Melukiskan kau di telapak tanganku. Paku dan palu ditancap di tangan. Tuhan mengukir kasihnya kepada saudara dengan mengorbankan dirinya. Saudara ingat waktu Thomas ketemu Tuhan? Tuhan bilang apa? Silakan, cocokkan tanganmu. Ini berlubang paku. Betul gak? Saudara ngerti gak? Ini bentuk kasih Tuhan kepada kita. Tuh lihat, aku melukiskan engkau di telapak tanganku dengan paku dan palu. Beberapa abad kemudian, Thomas merasa ditinggal sama Tuhan. Thomas merasa ditinggal sama Tuhan. Gua dia ikut Tuhan, ikut Yesus. Tiba-tiba dia mati di kayu salib. Tiba-tiba dia hilang. Orang-orang bilang, itu Yesus aku ketemu. Thomas bilang apa? Gua gak percaya sebelum gua melihat. Beberapa abad kemudian, Thomas merasa ditinggal, tidak dikasihi. Bagaimana pendekatannya? Tuhan kasih tangannya kan? Tuhan bilang cocokkan tanganmu di sini. Saudara lihat, perhatiin. Itu bentuk kasih Tuhan sama kita. Terus kembali Wahyu 2 ayat 5, Wahyu 2 ayat 6.
tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus. Ya, nah ini saya nggak akan bahas secara detail di pengikut Nikolaus. Nikolaus ini artinya society atau kumpulan. Ini bicara soal strata di dalam satu pelayanan. Misalnya ada, misalnya ada uskup, paus, terus strata-strata di situ. Terus ya pokoknya ada strata-strata di dalam gereja yang membuat fungsi imam itu tidak berfungsi lagi. Fungsi-fungsi imam itu terjedah-jedah, tidak berfungsi lagi. Saya nggak akan bahas secara detail di sini. Terus ayat 7. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Gimana caranya saudara bisa dengar? Gimana caranya saudara bisa dengar? Coba saudara perhatiin. Ini semua lagi ngomong. Semua lagi ngomong. Terus ada perkataan penting yang Nova harus dengar dari Nuradi. Gimana caranya? Fokus. Dia bilang, apa sih lu ngomong apa sih? Coba ulang sekali lagi. Dia fokusin telinganya sama perkataan itu. Jadi, gimana caranya saudara mendapatkan kembali cinta yang mula-mula? Satu, saudara harus kenal Tuhan saudara. Kenal betapa besar kasihnya kepada saudara. Kedua, saudara harus fokusin telinga saudara untuk terus mendengar suara Dia. Dengar terus suaranya, dengar terus suaranya. Gimana saudara bisa dengar suara Tuhan? Kalau baca firman saudara malas. Gimana caranya saudara bisa dengar suara Tuhan? Kalau berdoa saudara malas. Gimana caranya saudara bisa dengar suara Tuhan? Kalau saudara nggak pernah siapin waktu buat Tuhan. Begitu bangun tidur, udah sibuk sana kemari. Jangan. Bangun tidur, langsung lipat tangan, hadap ke Tuhan. Sembah Dia. Langsung, gak usah ngurusin yang lain, ngurusin Tuhan dulu. Masuk berhadapan dengan Tuhan. Di situ saudara akan lihat cara Tuhan menyertai saudara sepanjang hari. Saya sampai pernah ngomong sama istri saya kalau gak doa satu hari, itu rasa ngeblank di sini. Seperti ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang kosong di dalam saya. Saya harus menyiapkan waktu khusus buat Tuhan. Setiap hari. Setiap hari. Biarkan itu jadi kebiasaan saudara. Saya ulang ya. Biarkan itu jadi kebiasaan saudara. Dan saudara akan lihat. Saudara menang dari kemerosotan iman. Saudara kembali menang, kembali pada cinta mula-mula saudara. Dekat lagi sama Tuhan, dekat lagi sama Tuhan. Amin, Tuhan berkati. Ya, nanti kapan kita akan bahas lagi tentang 7 jemaat ini. Kita akan bahas satu persatu. Ini mengenai pertumbuhan gereja, perkembangan gereja. Saya rindu kalau dari kita kehilangan kasih yang semula. Saya rindu saudara tundukin kepala. Apa yang dulu saudara pernah lakuin, menggebu-gebunya saudara di dalam Tuhan. Saudara begitu rindu untuk mencari Tuhan. Kalau saudara sudah kehilangan itu, saudara harus kembali ke situ. Karena kalau tidak kembali situ, saudara akan ngelihat kemerosotan yang lebih parah di dalam 7 jemaat ini.
Saudara akan ngelihat, gara-gara kasih yang semula itu hilang, terjadi kemerosotan yang lebih parah. Makin hari makin parah, makin hari makin hancur. Kembali kepada kasih yang semula. Kalau saudara sudah kehilangan kasih mula-mula, bilang, Tuhan, tolong aku untuk meraihnya kembali. Tolong aku melihat betapa besar kasih-Mu kepada aku. Tolong aku Tuhan untuk menikmati kasih yang luar biasa daripada-Mu. Tolong aku Tuhan untuk merasakan betapa Tuhan membutuhkan aku dan Tuhan mengasihi aku. Tuhan Yesus, bawa aku menjadi pribadi yang indah di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus, hamba menyerahkan jemaat ini ke dalam tangan-Mu. Mereka gereja-gereja, pribadi lepas pribadi. Tuhan tolong, biar mereka semua menggebu-gebu di dalam Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan hanya untuk Tuhan. Dengan pengertian yang benar. Tuhan tolong, jadikan jemaat ini sungguh-sungguh jemaat yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.